Dengan segenap hati kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu melalui pujian penyembahan kami saat ini. Biarlah setiap syair pujian yang kami persembahkan kepadamu berkenan di hati-Mu. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu sudah memuji nama Tuhan. Dan saatnya bersama-sama kami merendahkan hati di hadapan-Mu untuk Engkau ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami supaya kami rela menerima firman itu dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Karena kami tahu firman itu adalah Allah sendiri. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan juga seluruh umat Tuhan yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bersama-sama malam ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berjudul ibadah yang murni dan sejati. Ibadah yang murni dan sejati. Kata ibadah atau beribadah bukanlah kata yang asing dalam percakapan hidup orang Kristen setiap hari. Tidak asing kata itu. Terlalu akrab di telinga kita. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah memang kita sungguh-sungguh sangat memahami arti ibadah yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan daripada kita? Ibadah dalam konteks Alkitab memang bisa memiliki arti mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai bentuk pengabdian kita pada Tuhan. Juga ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan. Atau sebagai bentuk respon kita terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebenarnya yang harus kita pahami sehingga mendorong kita beribadah. Sebagai respon tanggapan kita karena Allah sudah menyelamatkan kita. Kalau saja setiap orang Kristen sadar bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau semua orang Kristen sadar bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dia. Yang lain akan dikesampingkan untuk dia bisa beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara tidak sekedar menyebut saya beribadah. Karena ada banyak orang Kristen hadir di gereja sesungguhnya dia tidak beribadah. Hanya ucapan saja dia beribadah. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk kembali kepada makna atau arti yang sesungguhnya dari ibadah itu. Yakobus pasal yang pertama ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka
dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Itu dalam terjemahan baru. Terjemahan lama bilang begini. Adapun ibadat yang suci dan tiada bercacat di hadirat Allah, yaitu Bapa, inilah dia. Melawat yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahannya. Dan memelihara dirinya daripada dunia ini dengan tiada bercela. Satu terjemahan lagi supaya saudara dan saya sangat memahaminya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut demikian. Ketaatan beragama yang murni dan sejati menurut pandangan Allah Bapa ialah menolong anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita. Dan menjaga diri sendiri supaya jangan dirusakkan oleh dunia ini. Amin. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Adapun ibadah yang suci dan tiada bercacat di hadirat Allah. Ketaatan beragama yang murni dan sejati menurut pandangan Allah Bapa. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita temukan ada dua prinsip. Dua hal yang menjadikan ibadah kita murni dan tak bercacat atau sejati. Tak bercacat itu nama lainnya sejati. Di hadapan Allah. Dan saya yakin saudara merindukan ini. Oke ya, saudara jangan berpikir yang aneh dulu, yang lain dulu. Ini kebenaran. Supaya ibadah kita itu berkenan di hadapan Allah, tidak sia-sia. Sebab penilaian Allah dengan penilaian manusia tentang diri kita yang beribadah itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Orang akan memuji saudara dan berkata dia rajin beribadah. Kenapa? Karena selalu datang, selalu hadir di setiap ibadah di gereja di mana dia ada. Orang berkata setia dia beribadah. Tapi Alkitab juga pernah bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Ibadah mereka tidak dikenan Allah. Nah, dua hal itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara adalah yang pertama. Ibadah yang murni dan sejati itu adalah seseorang yang memiliki kasih yang sungguh-sungguh terhadap mereka yang memerlukan pertolongan. Dalam konteks ini tadi langsung disebut siapa itu dengan cara mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tahukah saudara kenapa akhirnya ayat itu berbunyi demikian? Di dalam perjanjian baru atau masa perjanjian baru, anak-anak yatim dan janda-janda itu tidak ada peluang untuk mencari nafkah. Sering mereka tidak memiliki pelindung atau penolong. Kedua kelompok manusia ini, yatim, anak yatim dan janda. Mereka sering dikesampingkan, tidak punya hak. Mereka sangat menderita.
Mereka tidak pernah merasakan hadirat Allah dalam diri mereka atau kehadiran Allah di dalam diri mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya saudaraku sekalian, orang percaya itu diharapkan untuk menunjukkan kepedulian dan kasih yang ditujukan Allah terhadap yatim dan janda. Makanya Yakobus menjelaskan atau menyampaikan pesan ini. Itu ibadahmu yang murni dan sejati. Saudara-saudara, kaitannya dengan kehidupan sekarang ini atau dewasa ini, kita harus berusaha untuk mengurangi, berusaha untuk mengurangi rasa sedih atau kesedihan mereka atau rasa pilu mereka. Dengan demikian kita menunjukkan kepada mereka bahwa Allah juga memperhatikan mereka. Nah, bertalian dengan itu saudara-saudara, maka kita harus menjadi orang yang bermurah hati dalam berbelas kasihan. Memiliki simpati yang tinggi. Ya, saya akan ulang-ulang ini berkali-kali. Dan dimulai dari pelayan-pelayan ini. Tunjukkan rasa pedulimu kepada orang. Tunjukkan. Engkau tidak bisa kasih uang, minimal engkau hadir. Tidak bisa engkau memberi sesuatu dalam bentuk materi. Minimal engkau datang untuk mendoakannya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus mulai. Alkitab berkata, itulah ibadahmu yang sejati dan tak bercacat di hadapan Allah. Yaitu kalau kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Dan jangan saudara kunjungi orang hanya karena saudara suka sama dia atau karena hubungan dekat dengan dia. Artinya apa? Itu teman baik saya. Ketika sakit saya kunjungi. Itu enggak teman baik saya. Kalau dia sakit tidak kukunjungi. Bukan itu. Saudara-saudara, hal yang sama pernah terjadi dalam perjanjian lama. Kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24 mencatat demikian. Aku membenci, dengar baik. Aku menghinakan perayaanmu. Tuhan yang bilang ya. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu. Aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar, kata Tuhan. Lalu apa yang dia mau? Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara tahu kenapa ayat itu berbunyi demikian? Nah, kalau kita mundur kitab Amos pasal 5, ini yang kita baca ini ayat 21. Kalau saudara baca di ayat 12, ini persoalannya, simak baik-baik. Allah menuntut keadilan. Ayat 12 bilang begini. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu, nah ini dosanya. Yang menjadikan orang benar terjepit. Yang menerima uang suap. Ketiga. Dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Maka di ayat yang ke-24 tadi dikatakan biarlah keadilan bergulung-gulung. Maksudnya perhatikan yang di ayat 12 itu. Mereka beribadah, mereka setia, mereka membuat ibadah tari-tarian bersorak-sorai bagi Tuhan. Tapi 3 dosa ini mereka pelihara. Apa dosanya? Iya, menjadikan orang benar terjepit.
menerima uang suap, mengesampingkan orang miskin, termasuk yatim dan piatu, anak yatim dan janda. Tuhan bilang, aku tidak mau dengar. Maka marilah kita mulai dari diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini, untuk kita mulai menunjukkan simpati, rasa peduli kita ketika ada orang yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan yang dialami dalam diri. Mereka dicerca Tuhan ya. Aku benci, aku menghinakan perayaanmu. Di ayat 21 tadi, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Persembahanmu tidak mau aku terima. Kenapa? Hanya kau nampak beribadah, tapi kejahatan ada di hatimu. Dan kejahatan itu adalah engkau menjepit orang-orang benar, menghina orang-orang yang miskin, mengesampingkan mereka, dan engkau hidup dalam suap. Nah saudara-saudara, ibadah mereka tidak dikenan oleh Tuhan. Maka Yakobus tadi bilang, kau pedulilah terhadap mereka. Yang kedua adalah ibadah yang murni dan sejati itu memelihara kekudusan hidup di hadapan Allah. Ayat itu tadi bilang begini, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebagai pelayan, sebagai orang percaya, Allah tidak akhirnya mau menutupi segala kekurangan kita oleh karena kehadiran kita atau keterlibatan kita dalam pelayanan. Tidak. Tapi kita sendiri juga harus memelihara hidup kita benar di hadapan Allah. Sebab kasih terhadap sesama harus disertai juga oleh kasih kita terhadap Allah. Dan kasih kita terhadap Allah itu terungkap atau terbukti atau dibuktikan dalam pemisahan diri kita dari cara dunia yang berdosa. Harus ada pikiran kita sampai ke sana. Kalaupun kita belum menggapainya, diusahakan terus. Diusahakan terus, Pak. Ibu, teman-teman sekalian. Memang tidak ada yang tahu tentang diri saya. Tidak ada yang tahu tentang dirimu selain diri kita sendiri dengan Allah. Manusia orang lain tidak tahu. Tetapi kita harus tetap pelihara, menjaga hidup kita, diri kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Kasih terhadap sesama itu harus disertai oleh kekudusan di hadapan Allah. Saudara-saudara, ketika ditanya, kekudusan itu apa? Mungkin kita hanya berpikir, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Oh tidak. Bukan hanya itu. Melanggar kekudusan Allah itu adalah ketika kita melakukan satu tindakan yang menyakiti atau yang memilukan hati Allah. Itu adalah tindakan kita melanggar kesucian Allah. Nah, di poin yang pertama tadi kita disuruh mengejar keadilan. Poin yang kedua ini kita disuruh mengejar apa? Kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 Alkitab bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu untuk poin yang pertama tadi. Yang kedua, dan kejarlah kekudusan. Kejar, tidak datang dengan sendirinya. Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah, melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah di sebuah ibadah. Makanya seringkali orang bilang, aku tidak merasa Tuhan hadir dalam ibadah ini. Jangan salahkan dulu orang lain, lihat dulu diri kita.
Kita bilang musiknya tidak memberkati. Praise and worship-nya tidak menyentuh. Tunggu dulu. Jangan-jangan persoalannya bukan pada mereka, tapi pada diri kita. Sebab dengan pujian yang sama, musik yang sama, pelayanan yang sama, ada orang yang terberkati, ada orang yang menangis di sana, ada orang yang tersentuh hatinya, ada orang yang tenggelam dalam hadirat Allah. Tetapi seseorang berkata, aku tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kau hidup dalam dosa. Karena ketika kita hidup dalam dosa, firman bilang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat terakhir yang sering kita percakapkan adalah Roma pasal 12. Ayat yang pertama. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus bilang, aku menasihatkan kamu. Oke ya, saya ulang ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Menasehatkan kamu. Dengan sungguh-sungguh Paulus menasehati jemaat di Roma. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan masalah keterlibatan kita dalam pelayanan, Pak. Bukan. Tapi perlu terlibat, harus. Ukuran ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Bukan banyaknya aktivitas pelayanan yang kita ikuti. Tapi kalau bisa ikuti. Tapi hidup kita juga. Hidup yang suci, hidup yang layak di hadapan Allah. Supaya ibadahmu, ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Maka saudara-saudara, adalah sangat baik. Selalu saya dengungkan juga kepada teman-teman yang ada di pastori. Malam minggu kau jangan bebas. Jangan kau panjangin waktumu untuk tidur. Dengar baik. Malam panjang sampai jam 12. Setengah 1 engkau baru tidur. Besok pagi engkau datang di gereja. Engkau tidur aja. Orang bilang, setia dia ke gereja. Iya, seperti tadi saya bilang, manusia kan memuji kita. Tapi kita di gereja tidak ngapa-ngapain selain tidur. Orang menyembah kita tidak rasa apa-apa. Firman disampaikan kita tidur. Kenapa? Karena terlalu ngantuk. Makanya kita pengkhotbah bilang begini, jaga langkahmu. Jagalah langkahmu kalau apa? Kamu pergi atau melangkah ke rumah Tuhan. Langkah yang dimaksud itu bukan jadi kita seperti penggerak bendera ya. Mau ke gereja mulai dari rumah. Bukan itu, tapi jaga langkahmu. Persiapkan seluruh hidupmu. Sehingga di gereja itu, mulai dari 0 menit sampai menit terakhir, kita menikmati Tuhan dalam sebuah ibadah. Ibadah yang murni dan ibadah yang sejati adalah ketika kita peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan langsung batasi dirimu dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk kubagikan sama orang. Berkorban itu bukan saja materi, kalau tidak ada. Tapi perhatian kita, sentuhan kita pun, itu sebuah pengorbanan. Dan yang kedua, ibadah yang murni dan sejati di hadapan Allah adalah kita memelihara kesucian, kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Maka dengan demikian, ibadah kita menjadi ibadah yang tiada bercacat di hadirat Allah Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Mengajar, mengingatkan kami kembali. Supaya kami kembali dan menghormati ibadah kami kepada Tuhan. Sebab ibadah kami yang sejati dan sesungguhnya itu bukan saja ketika kami terlibat atau kegiatan kami lebih banyak.
Tapi malam ini atau saat ini firman-Mu ingatkan kami. Kami harus memiliki kasih terhadap orang lain. Dan tetap menjaga kesucian hidup kami di hadapan Allah. Sebagai persembahan hidup kami yang sejati kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.